jadi saya dari tim LQA untuk ingin menanyakan atau menginvestigasi terkait permasalahan yang terjadi di produksi. Jadi untuk pertanyaan pertama, aktivitas apa yang dilakukan di area kelas B saat kejadian? Jadi personel itu melakukan pemantauan proses produksi dan aktivitas pengawasan di sekitar konveyor area kelas B. Kemudian siapa personel yang bertugas di area tersebut? Personel yang bertugas itu meliputi operator produksi, operator pengemasan, dan QA yang melakukan pengawasan. Kemudian kapan personel terakhir masuk atau keluar area sebelum sampling PM? Personel itu berada di area kelas B selama siang dan sebelum dilakukan PM pukul 14.00. Di posisi mana personel paling sering beraktivitas? Aktivitas personel yang paling sering terjadi di sekitar konveyor menuju pengawasan. Mengapa aktivitas personel berpotensi memengaruhi PM? Bagaimana kepatuhan personel terhadap SOP aseptic behavior and drowning? Personel telah mengikuti SOP drowning dan aseptic behavior, namun kemungkinan terjadi kekerasan. Oke, baik, selanjutnya saya akan bertanya terkait mesin atau peralatan apa yang beroperasi di area kelas B saat kejadian. Mesin yang digunakan itu ada konveyor sama peralatan pengemasan. Siapa yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pembersihan mesin? Yang bertanggung jawab itu ada operator produksi dan juga petugas sanitasi. Kapan terakhir mesin dibersihkan di sanitasi? Pembersihan dan sanitasi itu dilakukan sebelum produksi dimulai. Di bagian mesin mana yang paling dekat dengan titik PM positif? Yang paling dekat itu permukaan konveyor. Mengapa mesin tersebut diduga menjadi sumber kontaminasi? Mesin berpotensi menjadi sumber kontaminasi karena di area terbuka dan dekat dengan aktivitas lain. Bagaimana prosedur pembersihan dan sanitasi mesin dilakukan? Pembersihannya sudah dilakukan sesuai SOP, namun kemungkinan area tertentu kurang optimal terkait sanitasi. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya lagi terkait metodenya. Untuk prosedur apa yang diterapkan selama proses produksi dan pengemasan? Kemudian siapa yang menjalankan dan mengawasi pelaksanaan prosedur tersebut? Kapan prosedur terakhir direview atau direvisi? Di tengah proses mana potensi penyimpangan prosedur terjadi? Mengapa prosedur yang ada belum mencegah terjadinya penyimpangan PM? Prosedur belum sepenuhnya mencegah penyimpangan PM. Bagaimana kepatuhan produksi terhadap SOP dilakukan? Baik, selanjutnya saya akan bertanya terkait materi apa saja yang bekerja atau masuk ke area kelas B saat kejadian. Siapa yang bertanggung jawab atas penanganan material tersebut? Kapan material terakhir dibersihkan atau disanitasi sebelum digunakan? Di mana material disimpan sementara sebelum masuk ke area kelas B? Itu di area staging kelas B. Mengapa material berpotensi menjadi sumber kontaminasi narkoba? Bagaimana prosedur pembersihan dan transfer material ke area kelas B? Sudah sesuai dengan SOP yang sudah. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya terkait pengukurannya, parameter apa yang diukur dalam pemantauan lingkungan? Siapa yang melakukan pengambilan dan evaluasi sampel PM? Kapan sampel dilakukan relatif terhadap aktivitas produksi? Dilakukan pukul 14.00 produksi. Di titik mana sampel PM diambil? Sampel diambil di sekitar konveyor. Mengapa titik tersebut ditetapkan sebagai titik sampling khusus? Bagaimana metode sampling dan inkubasi dilakukan sesuai prosedur?
ditentukan sesuai SOP dan masih menunjukkan pengaruh CFU atau melebihi batas. Kemudian ada evaluasi ya. Baik, berdasarkan analisis faktor main mesin, metode material dan measure, yaitu peningkatan hasil EM sebesar 7 CFU, cawan di area kelas B paling mungkin disebabkan oleh aktivitas dan pergerakan personel yang tinggi di sekitar konveyor. Hal tersebut yang diperkuat oleh kedekatan mesin dengan area terbuka di bagian pengemasan. Meskipun seluruh SOP, sanitasi mesin, dan transfer material telah dijalankan sesuai ketentuan CPOB, terdapat kemungkinan pelaksanaan di lapangan belum optimal, sehingga memicu peningkatan kontaminasi lingkungan selama proses produksi secara berlangsung. Kemudian, pada corrective action, yaitu bagian CAPA, yang pertama yaitu corrective action, yaitu tindakan perbaikan. Yang pertama, dilakukan penyimpangan yang terjadi dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, yaitu adalah dilakukan pembersihan dan disinfeksi ulang area kelas B, khususnya di bagian konveyor dengan penanggung jawab bagian produksi. Tindakan ini dilakukan segera setelah penyimpangan teridentifikasi. Kemudian yang kedua, yaitu dilakukan pemantauan lingkungan ulang untuk memastikan kondisi area telah kembali memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh QC mikrobiologi dan harus dilaksanakan dalam waktu 1 kali 24 jam setelah tindakan pembersihan dan desinfeksi selesai. Kemudian yang ketiga yaitu dilakukan evaluasi aktivitas personil selama proses produksi, khususnya terkait penerapan teknik aseptik di area kelas B. Evaluasi ini menjadi tanggung jawab QA dan selesai dalam jangka waktu 5 hari. Selanjutnya, untuk preventive action atau sebagai tindak pencegahan, untuk mencegah terulangnya penyimpangan serupa di masa mendatang, ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pelatihan ulang teknik aseptik bagi personel dengan penanggung jawab quality assurance dan human resources atau QA dan HR. Pelatihan ini dilaksanakan secara berkala setiap 6 hingga 12 bulan. Kedua, dilakukan revalidasi prosedur sanitasi area kelas B untuk memastikan efektivitas pengendalian kebersihan lingkungan. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dari QA dengan tenggat waktu penyelesaian selama 14 hari. Lalu ketiga, dilakukan peninjauan desain serta metode pembersihan konveyor untuk meminimalkan potensi akumulasi cemaran. Tindakan ini dilakukan oleh bagian dari engineering dengan tenggat waktunya selama 3 hari.